dia. Semuanya sudah dia beri untuk kita. Apa jawaban kita kepada Tuhan? Masih kurang? Kalau ada lagi dalam hati kita, masih kurang. Habis, sudah sehabisnya Tuhan kasih. Sampai mati, apa lebih dari mati? Lihat dengar? Gak ada lagi. Bersyukur sajalah kita sama Tuhan ya. Bersyukur kita sama Tuhan. Karena Tuhan sudah beri semuanya. Tapi mungkin ada dalam hati kita, masih kak banyak keperluanku tante. Betul masih banyak yang kita butuhkan. Tapi ingat janji Tuhan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita harapkan, Tuhan sediakan kalau kita mengasihi Tuhan. Percayakah saudara? Yakinkah? Jadi jangan lagi bilang kurang ya. Jangan lagi bilang kurang. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, lebih dari itu Tuhan sediakan. Amin. Itulah yakini. Lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kuncinya kasihi Tuhan. Kuncinya cintai Tuhan. Amin. Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ayo kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini. 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Silahkan saudara duduk. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Dan kepada kita semua yang hadir pagi hari ini. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi kalian kepada banyak orang. Ya, kalau kita baca itu dari mulanya, itu nasihat Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi siapa yang menyangkal, aku juga menyangkal dia di depan Bapakku di sorga. Saudara-saudaraku, pagi hari ini, seperti yang saya sudah katakan tadi, kita ini milik Tuhan. Dia sudah mati untuk kita. Segalanya dia beri kepada kita. Ya, segalanya dia beri bagi kita supaya kita selamat. Supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita tidak dihukum. Segalanya dia berikan. Tidak ada dia tinggalkan. Tapi masih lagi kita berkata seperti tadi, masih kurang. Jangan sakit hati, jangan marah yang bilang kurang tadi ya.
Saudara-saudara, pagi hari ini kita diajari, siapa malu mengaku aku. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, katakan dengan sesungguhnya, katakan dengan penuh keyakinan, aku anak Tuhan. Ya, aku anak Raja. Jangan malu-malu. Jangan kita berkata, aku masih kurang. Aku belum bisa. Itu orang dengan tidak sadar, dia malu mengaku dia anak Tuhan. Apa tadi Tuhan bilang? Kalau kita malu-malu mengaku dia di bumi ini, dia juga malu mengaku kita di hadapan Bapa di sorga. Saudara-saudara, kalau kita berkata, kalau kita masih berkata, aku belum layak, aku kan belum bisa, berarti tanggung kasih Yesus itu kepada kita. Adakah kasih itu tanggung? Adakah kasih Tuhan itu kurang? Sudah semuanya, ya, semuanya Tuhan sudah berikan. Jadi jangan lagi kita berkata, aku belum bisa pun. Kuatkan lebih teman doa. Hei, jangan lagi bilang gitu ya. Kau bisa bilang. Bisa karena Tuhan. Bisa karena Tuhan. Kalau kita berkata aku tidak bisa, berarti kita tidak menghormati pengorbanan Yesus. Kita tidak menghormati pengorbanan Yesus. Saudara-saudaraku, kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mengakui bahwa Yesus sudah mati untuk kita, kita seharusnya berbangga. Woi, ini anak raja. Seringkali saya katakan hal ini ya, karena saya merasa, saya ini anak Tuhan. Kan kita tadi sudah nyanyikan, bukan karena kekuatanku tetapi karena anugerah. Anugerah. Ya, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi karena anugerah. Jadi jangan lagi malu-malu. Jangan lagi kita berkata aku tidak bisa. Dimanapun kita berada, katakan aku ini anak Tuhan. Dimanapun kita berdiri, aku ini anak Tuhan. Di pekerjaan kita, akui aku ini anak Tuhan. Di setiap kita bergaul dengan orang lain, katakan aku ini anak Tuhan. Ya, itu perlu. Itu perlu, saudara-saudara. Karena rencana Tuhan, kita di bumi ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan gak mungkin dia ke dunia ini lagi. Dia gak mungkin. Tapi kelihatan Tuhan dari hidup kita. Kelihatan Tuhan dari perbuatan kita. Saudara-saudaraku, hari ini kalau kita baca ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, betapa kita berharganya. Coba kita baca
Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal, ya ini ya. Tetapi, ayo sama-sama kita baca. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kita apa? Anak Allah. Diberi kuasa, disahkan kita menjadi anak Allah. Dakep teman doi, kita anak Allah nak we. Kita anak Allah nak we. Kita berharga loh, berharga. Oh. Jangan lagi tanggung-tanggungi, jangan lagi esah hilang. Sah bilang. Sah. Sah ya, sah. Firman Tuhan kok yang bilang kita anak Allah. Jadi nggak usah lagi kita takut-takut. Saudara-saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan yang hidup. Bukan saudara-saudaraku, seperti yang pertama tadi saya katakan, supaya aku diberkati Tuhan. Enggak lagi itu tujuan kita hidup mengiring Tuhan. Enggak lagi itu tujuan kita melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi aku. Enggak lagi supaya aku diberkati Tuhan. Itu salah. Itu salah itu. Aku rajin beribadah supaya aku diberkati Tuhan. Itu salah. Bilang dulu, salah. Aku melayani Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi aku. Ya, saudara-saudaraku, aku sangat diberkati ya. Saya mau waktu saya belajar firman Tuhan ini, saya dikasih Tuhan satu pengertian, ya. Saya mau sampaikan juga hal ini kepada saudara. Saudaraku, ada satu bapak-bapak. Dia baik kali. Baik kali bapak-bapak ini. Dia biayai anak perempuan sekolahnya, dia biayai sekolahnya. Dia biayai. Baik enggak bapak-bapak ini? Baik. Tapi perempuan yang dia sekolahkan itu menjadi istri simpanannya. Baikkah bapak itu? Baikkah bapak itu? Karena ada maksudnya. Iya kan? Karena ada maksudnya dia biayai. Demikian kita di dalam mengiring Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, ada maksud kita supaya aku diberkati, sama kita dengan bapak-bapak yang membiayai anak gadis itu. Jelek apa enggak? Jelek. Jelek kali itu Tuhan ingatkan kepada saya, saudara-saudaraku. Itu makanya segala sesuatu kalau kita buat, jangan harapkan balasannya. Jangan ada maksud tertentu. Jangan ada maksud tertentu. Kalau ada maksud kita
kita tertentu. Kita sama dengan bapak-bapak yang membiayai anak gadis tetapi menjadi istri simpanan. Jelek di mata manusia, teristimewa jelek di mata Tuhan. Jadi sekali lagi kita jemaat Low Gendek ini jangan rajin beribadah supaya saya diberkati Tuhan. Itu sama dengan bapak-bapak yang membiayai anak gadis. Kalau ada maksud-maksud tertentu. Itu sebabnya saudara-saudaraku kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati aku. Ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan aku, karena Tuhan sudah menebus dosaku, aku mengasihi Tuhan. Ya, sekali lagi, mulai dari hari ini kita lepaskan hal yang supaya aku diberkati Tuhan, supaya aku diberkati Tuhan. Itu salah di mata Tuhan. Itu salah di mata Tuhan. Tetapi aku mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi aku. Ingat firman Tuhan tadi. Bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sediakan. Jadi lebih dari yang kita harapkan Tuhan bisa beri. Ya, lebih dari yang kita harapkan Tuhan bisa beri. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tidak lalit, kalau bahasa Karo bilang lalit pantik pudina. Mengerti? Enggak ada maksud-maksud tertentu. Hanya mau mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Tanam dulu di hati kita. Karena waktu Tuhan ingatkan hal ini kepada saya pun saudara-saudara seringkali berbuat sesuatu gelah ngena karya teina. Ya, supaya ini nanti dapat pujian. Waduh, waktu Tuhan ingatkan itu sama saya, salah kelekap aku hari. Salah kelekap aku. Jadi mau saya sampaikan ini juga kepada saudara semua. Supaya kita bisa murni di hadapan Tuhan. Ya, kita murni, kita sejati. Kita tidak ada lagi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita murni, tulen. Emas murni, gak ada lagi embel-embelnya. Amin. Puji Tuhan, ya. Ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri anak Tuhan yang sejati, yaitu dia menyangkal dirinya. Amin. Menyangkal diri dan pikul salib. Susah kali jadi Kristen, kamu bilang. Itu menjadi tujuan Tuhan. Itu maunya Tuhan. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Kan itu kata Tuhan. Bagaimana? Berhenti kita pengikut Kristus? Jangan, ya jangan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan sudah kirim Roh Kudus menolong kita. Ya, Tuhan sudah kirim Roh Kudus menolong kita saat-saat kita tidak mampu. Jangan kita berkata aku nggak bisa. Ada Roh Kudus yang menolong. Ya, dalam Matius pasal 10 ayat 26, kalau kita baca, saudara baca di situ, Tuhan enggak suka kita pura-pura. Ya. Enggak suka Tuhan kita pura-pura. Coba kita baca ayat Matius 10 ayat 26, 2, 3.
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, jangan kita tutup, pura-pura tutup-tutupi. Yang ditutup-tutupi itu akan dibukakan. Yang tersembunyi tidak diketahui, ya. Apapun sembunyi-sembunyikan, satu waktu kelihatan itu semua. Ya, kelihatan itu semua. Gak usah kita tutup-tutupi, gak usah pura-pura. Kelihatan itu semuanya, saudara-saudaraku. Ada satu cerita ya di Alkitab. Contoh keluarga, ya. Keluarga di dalam kitab Kejadian 27. Di situ itu Ishak dan Ribka, ya. Ishak dan Ribka. Kalau di tengah-tengah keluarga, ya, Ishak anak kesayangannya Esau. Ribka anak kesayangannya Yakub, anak-anak dua, ya. Jadi mereka ini apa-apa pun, kalau Ishak sama Esau, kalau Ribka sama Yakub. Di tengah-tengah keluarga, mama-mama, bapak-bapak, jangan pilih bolo. Udah dengar? Ishak pernah dia bilang sama Esau, "Nakku, aku udah tua. Pergi kam berburu, ambil buruan, berburu kam, sudah itu masak. Nanti ku makan, sesudah ku makan, ku berkati kam," kata Ishak. Rupanya si Ribka nguping. Perempuan-perempuan yang suka nguping jangan. Nguping dia. Rupanya ada rencana Bapak Ndu mau memberkati Esau. Yakub, pergi kam, ambil domba kita, nakku. Ambil dua, bawa, biar ku masak. Biar nanti kam bawa sama Bapak Ndu supaya kam diberkatinya. Aku kan gak serupa sama Bang Esau, Mama. Esau berbulu, aku kan enggak. Nanti kita atur, nakku. Nanti kita atur. Saudara-saudara, pergi Yakub mengambil dombanya. Ya, dia bawa. Dimasak Ribka, cepat dia masak. Dikasih, ya. Inilah kalau pilih bulu. Inilah kalau bersandiwara. Pak, makan kam. Udah ku bawa makanan itu, kata Yakub. Suaramu suara Esau. Suaramu suara Yakub. Dirabanya, tapi badanmu seperti Esau. Saudara-saudaraku, cepat ceritanya. Ya, dimakan. Diberkati Yakub. Nanti saudara baca ya di dalam Kejadian pasal 27. Kadang-kadang ada lompat
Entah bagaimanalah namanya pun cerita. Nanti bisa saudara baca jelasnya di Alkitab. Saudara-saudaraku diberkati. Datang lagi Esau dimasaknya. Bapak, udah kumasak, makan kamu. Udah kap tadi. Kalau saudara baca nanti di dalam ayat 41 di situ dikatakannya ayat 41 entah ayat 36 meraung katanya Esau. Kan gitu meraung kan. Serko ya. Karena sudah nggak jadi diberkati dia. Karena udah dikatakan, udah ku berkati Esau. Tapi dalam ayat yang ke-41, dalam hati Esau, karena Ishak sudah tua. Ishak sudah tua, dalam hatinya, nanti waktu bapak mati, waktu nanti dia mati, akan kubunuh Yakub. Bagaimana keadaan keluarga yang demikian, saudara-saudara? Bagaimana keluarga yang demikian? Nanti waktu bapak mati, kubunuh Yakub. Hal ini diketahui Ribka. Akhirnya waktu Ribka tahu bahwa Esau mau membunuh Yakub. Ribka ini masih bersandiwara. Dia masih bersandiwara. Dia bilang, dibilangnya sama Ishak, kalau kulihat perempuan Het, orang Kanaan ini, nggak ada yang bagus. Aku nggak suka lagi. Aku mau mati rasanya. Kalau anak kita ini di sini dia terus, si Yakub ini di sini dia terus, nanti dapatnya lagi lah perempuan Het, orang Kanaan ini. Kita suruh aja dia pergi, sandiwara terus. Akhirnya disuruhlah dia pergi. Saudara-saudaraku, panjang ceritanya, saudara bisa baca nanti. Yakub dia pergi. Sampai mati mamaknya, sampai mati bapaknya, dia enggak lihat lagi. Dia pergi ke Laban. Saudara-saudara, saya sampaikan cerita firman Tuhan ini. Betapa kacaunya keluarga ini, saudara-saudara. Betapa kacaunya karena ada sandiwara. Karena ada main sandiwara. Aku sayang sama dia. Aku sayang sama dia. Saudara-saudaraku, mari kita menjadi keluarga yang tulus. Keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluarga yang jujur. Jujur. Jangan bersandiwara. Jangan pura-pura. Jangan bikin, mati maku. Siripkalah itu. Aku rasanya seperti mau mati. Kulihat perempuan Kanaan ini. Kami kari buat anak teh. Saudara-saudara, maksudnya, rencananya supaya disetujui Ishak, Yakub lari karena dia tahu mau dibunuh Esau. Padahal waktu sudah tahu dia mau dibunuhnya Yakub, kalau dibilangnya sama Esau, nakku aku ngesangai,
Akunya waktu itu menyuruh adekmu mengambil domba. Jangan kau bunuh adekmu. Akunya waktu itu dakku. Kurasa enggak begitu kacaunya keluarga ini. Saya sampaikan hal ini saudara-saudara. Mari kita belajar. Carilah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jujur aja kita. Jujur aja. Akunya waktu itu Esau. Akunya yang waktu itu yang mengatur semua anakku. Jangan bunuh Yakub. Jangan bunuh Yakub. Kalau dia berkata begitu saudara-saudaraku. Enggak repot keluarga ini. Jadi mari. Amat terlebih kita mama-mama ya. Seringkali mama-mama bersandiwara mencari muka. Akhirnya kacau. Mari belajar kita semuanya jujur di mata Tuhan ya. Mari kita belajar jujur. Apapun kalau ditutup-tutupi akan kelihatan. Apapun kalau disembunyi-sembunyikan akan kelihatan. Itu firman Tuhan. Itu benar nyata saudara-saudara. Jadi di tengah-tengah keluarga jangan lagi enggak usah tahu dia. Memang sebahagian ada enggak usah dia tahu, ada saudara-saudaraku. Tetapi jangan kita bersandiwara. Sandiwara kita itu akan terbuka. Belajarlah kita jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Supaya kita berlayak di hadapan